sebenarnya gencatan senjata perannya lebih banyak karena mungkin ada campur tangan China atau mungkin mustabanya yang mau gencatan senjata? Jadi gini Mbak, kalau kita mengquote apa yang disampaikan oleh Bung Karno bahwa kita ini kan hidup dalam taman sari dunia. That's both of them, that's possible. Jadi kalau misalnya ada campur tangan China, ya that's what you call it the influence of war, spear of war. Jadi politically, politically there is no permanent friend and foe. But there is permanent of national interest. Jadi Mustaba pun, kalau dari pihak Mustaba pun, saya yakin dan percaya bahwa Mustaba ini sudah uphold his national interest. Nah, kenapa demikian? Kalau saya melihat ini prosesnya gencatan senjata ini, I think US ini lagi memerankan off-ramp taktik. Jadi off-ramp taktik itu kalau misalnya Mbak naik tol, kemudian Mbak pengen keluar dari tol tadi kan kecepatan tinggi, kemudian mau minggir ke Tebet, mau kan Mbak minggir pelan-pelan untuk keluar. Nah, minggirnya ini adalah caranya Trump agar dia mundur tapi nggak kelihatan kalah, mundur, but benar-benar dia nggak lose his face, mundur, dia juga tetap menjamin bagaimana nanti November yang ditampilkan oleh teman-teman semua pemilu. Jadi dia melaksanakan conducting off-ramp, tactical off-ramp. Nah, sedangkan kalau misalnya Mustaba tadi Mbak tanyakan, inilah Mbak yang dinamakan strategik daripada strategic freezing. Jadi kenapa? Dia walaupun dia setuju dengan freeze ini, ceasefire ini, tapi dia bukan berarti tidak ada politik di belakangnya. Dia akan mengunci keras. Kalau kita cermati ya, in detail, scrutinize in detail, 10 poin itu 10 poin dari semua dari Iran, itu kan Iran banget katanya anak-anak zaman sekarang kan, Iran banget. Jadi apa artinya? Both of the 10 of komponen itu semuanya itu adalah national interestnya Iran. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan di situ, mungkin teman-teman setuju apa enggak sama saya, ada yang istilahnya negotiable, unnegotiable. Saya yakin dan percaya untuk poin-poin yang benar-benar kokohnya national interestnya Iran, dia tidak akan negotiable, unbargaining position. Katakanlah misalnya Iran tiba-tiba disuruh melunakkan nuklirnya, apalagi sisa-sisa nuklirnya mau diambil dan dibawa. No way, katanya Iran. Apalagi kalau misalnya dikatakan bagaimana frontline. Loh, frontline itu adalah salah satu dari taktik dari mosaic defense dia. Makanya Iran itu punya strategi frontline. Lah kalau frontline-nya disuruh ngentikan sama Amerika, ya yang dibilang sama Mas Anton tadi, ya no way lagi. Ya, banyak no way, dan banyak juga yang negotiable. But almost them itu adalah national interest dia. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Saya ke Mas Wawan. Mas Wawan, di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran, tapi kemudian Israel menyerang Hizbullah di Lebanon. Apakah ini artinya Israel merasa ditinggalkan? Perlu kita cermati ya, sebetulnya kalau saya merasa ini lebih taktik yang selama ini memang digunakan. Kita juga mengingat bahwa ada perjanjian damai antara Israel dan Lebanon. Tetapi perjanjian damai itu ketika ceasefire itu terjadi, Israel tetap menyerang Gaza kan, tanpa henti kan. Bahkan kita juga melihat untuk yang saat ini ya. Jadi ketika ada perdamaian antara Amerika dengan Iran, maka itu Israel juga tidak akan menghentikan akan menggunakan taktik yang sama dan tidak akan menghentikan posisi Lebanon. Meskipun kalau kita melihat ya hingga pada detik terakhir dengan mimik yang sebetulnya kurang-kurang ini ya, statement dari Netanyahu mengatakan meskipun perjanjian ceasefire antara AS dan Iran itu terjadi, itu masih under communication with us. Gitu. Namun tonasi pembicaraan Netanyahu waktu itu mengatakan bahwa Israel dalam posisi yang tidak ready untuk damai, untuk ceasefire, dan dia tidak terlalu senang hati. Kelihatan dari pembicaraan Netanyahu di situ. Jadi kita bisa melihat sebetulnya pada perang ini, pada detik terakhir adanya ceasefire itu, Iran pada posisi yang tetap tidak ingin berdamai. Itu yang perlu kita catat ya. Jadi pada detik-detik terakhir kesepakatan ini, Iran tetap tadinya tidak ingin berdamai. Ketika 10 tuntutan itu diiyakan oleh Amerika, maka ketika itu dia akan membuka diri. Jadi tolak ukurnya, benar kata Bapak tadi, itu adalah ada national interest dari Iran yang diajukan dan itu diiyakan oleh Amerika, baru dia akan membuka diri di situ. Jadi titik tolaknya di situ. Yang kedua bisa juga itu mencermati apa yang ada di internasional.
Karena selama ini kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya ketika kesepakatan ceasefire yang terjadi itu sebetulnya kekalahan diplomatik dari Amerika Serikat. Tapi kan poin-poinnya sendiri belum disepakati sebenarnya Mas Wawan. Tetapi ketika 10 poin itu diiyakan untuk bisa dibicarakan, itu merupakan sebuah poin tersendiri. Dan kalau kita melihat bahwa tidak hanya masalah uranium saja kan, masalah ekonomi, masalah ekonomi primer dan sekunder kan, masalah penguasaan Selat Hormuz dan segala macam itu menjadi sebuah catatan bahwa sebetulnya Iran ingin mengembalikan melebihi sebetulnya. Kalau bisa kita katakan ya apa yang terjadi sekarang titik awalnya diplomatic setback bagi Amerika itu sendiri. Dan Trump sebetulnya kalau dalam prediksi kita ya di BRIN itu sebetulnya ada 3 exit way yang kita prediksi dari awal ya. Kira-kira Trump ini akan keluar dengan cara apa? Yang pertama sebetulnya akan mengulang dari strategi 12 hari perang antara Amerika dengan Iran sebelumnya. Jadi akan menggempur habis-habisan misalnya dulu fasilitas nuklir kan, setelah itu pergi. Dan ini juga Trump juga mengancam dalam 2 pekan ke depan ada serangan besar-besaran. Kita menduga itu adalah salah satu exit strategi yang akan digunakan oleh Trump. Yang kedua sebetulnya kalau bisa kita katakan leave the rest to the Arabs. Jadi bagaimana sejak awal Trump itu membuka negara-negara misalnya jika Saudi ingin membuat perang ini berlanjut silahkan sediakan dananya. Dan juga bagaimana Uni Emirat Arab selama ini diungkapkan secara publik oleh Trump itu ikut membiayai perang-perang ini yang menyebabkan Trump mempunyai posisi yang lebih berani di Timur Tengah. Dan itu sebetulnya dalam tanda kutip sesuatu yang memalukan bagi Arab. Karena di permukaan negara-negara Arab selalu mengatakan bahwa ini perang ingin tapi dari belakang seperti itu. Jadi biarkan itu perang nanti itu menjadi perang intra-regional antara Iran dan Arab countries dan dia akan menikmati menjual senjata saja kan. Nah, yang ketiga tentang perdamaian ini, Mbak. Jadi perdamaian ini memang salah satu sebetulnya untuk menyelamatkan muka Amerika dengan win-win solutions. Ini sebetulnya tidak menguntungkan sebetulnya, tidak menguntungkan. Tetapi mengapa Trump mendesak ini? Karena memang dalam posisi yang secara financial Amerika tuh menyeting bahwa perang ini perang jangka pendek. Regime change dengan cara membunuh petinggi, itu pertama. Yang kedua, ada berbagai isu di internal ya, Epstein issues dan juga illegal action of war. Jadi ini di luar kesepakatan parlemen. Dan yang paling penting lagi ada sebuah statement yang luar biasa sebetulnya. Perang yang dilakukan Trump terhadap Iran itu bukan karena suatu kesempatan, tapi karena dia tidak mempunyai kesempatan. Karena apa? Karena sekarang dalam posisi pertama Amerika tidak punya dana. Yang kedua, Amerika dalam posisi tidak terancam secara balistik. Karena kita tahu bahwa Iran mempunyai hanya medium range of ballistic kan. Yang ketiga, posisi Iran tidak berhadapan langsung dengan Amerika. Gitu. Dan itu yang menyebabkan Amerika tidak mempunyai reason Trump kecuali dia mempunyai tekanan tersendiri. Baik, nanti saya lanjutkan ke Anda. Saya ke Mbak Isah. Mbak Isah, menurut Anda sendiri, kenapa Israel memaksa serangan ofensif ke Hezbollah di Lebanon? Ya, Mbak, kalau kita lihat sebenarnya ini merupakan bagian dari existential crisisnya Israel. Dalam artian ini kan sebenarnya sesuatu yang selalu mengancam Israel dari awal. Ya, it is a matter of national security for Israel. Karena sebenarnya sejak Hezbollah itu didirikan ya, bahkan sebelum Hezbollah didirikan, kan kita tahu bahwa dulu juga awalnya kemudian kenapa di sana ada gencatan senjata, itu kan karena ada serangan dari milisi-milisi yang ada di wilayah utara, di wilayah selatan Lebanon, utaranya Israel gitu ya. Jadi itu sudah ada sebenarnya permasalahan itu. Lalu kemudian kita masuk ya ke gencatan senjata tahun 2006 di mandat 1007 waktu itu yang dikeluarkan oleh DKPBB, itu sebenarnya ada peraturan yang mandat yang kemudian ditujukan untuk bisa melucuti kemampuan Hezbollah dalam mempersenjatai dirinya sendiri. Dan yang diharapkan melalui mandat itu adalah LAF itu kembali regaining control ya, mengontrol wilayah tersebut. Nah, permasalahannya LAF ini tidak memiliki kapasitas, dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak memiliki pendanaan untuk bisa melakukan kontrol wilayah di sana. Sehingga pada akhirnya Hezbollah ini berkembang dan menjadi apa yang kita ketahui saat ini gitu ya, mendapatkan pelatihan intelijen, pelatihan militer gitu ya, sehingga kemudian menjadi besar dan menjadi ancaman tersendiri. Nah, saya rasa Israel ini pertama ya memang ada keinginan untuk kemudian bisa mensecure dirinya dari existential threat tadi ya, sesuatu yang kemudian terus-menerus bisa mengganggu keamanan nasional
internalnya gitu. Nah yang kedua sebenarnya ada perencanaan terkait Greater Israel. Ini yang selalu disebutkan di berita-berita berbahasa Ibrani terutama oleh politisi-politisi yang kemudian mengatakan bahwa tujuan akhirnya adalah expansionist. Dia mau memperlebar teritori dari Israel itu sendiri. Nah makanya sekarang yang kita lihat ofensif attack yang dilakukan oleh Israel itu di level di angkatan darat ya, itu kan sekarang masuk dia melalui Sungai Litani dan dia melakukan flanking strategi untuk bisa mengepung Hezbollah. Intinya dia mau berusaha untuk menghilangkan kapasitas Hizbullah untuk bisa menyerang Israel di masa depan dan bahkan kemudian untuk bisa mengamankan negaranya sendiri. Tetapi di sini sebenarnya yang terjepit dalam situasi ini juga adalah pemerintah Lebanon. Karena pemerintah Lebanon ini berada di dalam sebuah paradoks saat ini. Kalau dia kemudian memerangi Hezbollah, Israel akan masuk dan melakukan okupasi. Kalau dia melakukan serangan kepada Israel ya dan melarang Israel untuk masuk, maka kemudian Hezbollah yang akan mengambil alih rezim politik di dalam negerinya. Jadi kemudian kita lihat di sini sebenarnya Israel punya kepentingan sendiri. Oleh itu ya kita lihat di sini ketika ada poin tuntutan tersebut dan kemudian salah satu poinnya itu adalah ya menghentikan semua agresi militer ya terhadap proksi-proksi Iran yang ada di Timur Tengah. Sudah pasti tidak hanya Israel saja tetapi kemudian negara-negara Arab lain juga akan berteriak, khususnya misalnya Yemen ya, lalu kemudian kita lihat Irak gitu, karena sebenarnya terma teroris itu kan terma yang derogatory ya, itu mengecilkan kemampuan dari proksi-proksi tersebut, karena sebenarnya mereka itu bukan hanya sekedar organisasi teroris, tapi mereka adalah partai politik yang memiliki kemampuan militer di dalamnya. Oke, baik. Saya ke Pak Ade. Pak Ade, apakah menurut Anda serangan dari Israel habis-habisan ke Hezbollah merupakan bentuk balas dendam setelah sebelumnya Hezbollah juga membuat Israel kewalahan? Baik, terima kasih. Kalau dilihat memang kan yang lagi gencar dilakukan oleh Trump adalah gencatan senjata termasuk oleh Iran. Tapi di lain pihak kan Israel kemudian melaksanakan serangan sendiri ya. Itu sebenarnya bisa mematahkan rencana gencatan yang dilakukan gitu kan. Yang berikutnya juga menurut analisis saya bahwa ada satu konsep penguasaan wilayah yang sudah ada di Israel adalah bagaimana dia menguasai Lebanon ya. Saya pernah ke Lebanon dan melihat situasi daerah tersebut tahun 2018 dan memang kalau dari kajian-kajian penguasaan wilayah Israel terhadap Lebanon memang punya strategi jangka panjang ya, bahwa Israel itu sendiri ingin mengembangkan suatu kanal Suez yang sama dengan membuka jalur dari Lebanon ke arah danau yang kemudian jalurnya ke Laut Merah gitu kan. Dan tentu saja bahwa kalau saya lihat dari pemberitaan kebijakan politik dari Israel bahwa salah satu end state mereka adalah menguasai Lebanon. Jadi kalau dalam situasi jeda sekarang yang sedang berlangsung, maka itu memang kalau menurut saya adalah berusaha Israel mencapai satu namanya leverage factor untuk dia menguasai Lebanon. Tapi saya lihat juga bahwa Hizbullah memiliki pemikiran kontra untuk berusaha juga mencegat daripada serangan Israel. Dan tetapi juga dampaknya kita lihat seperti yang di pemberitaan media. Tapi kalau saya lihat bahwa ada satu hal yang mungkin perlu pelajaran bagi kita, bahwa saya pernah melihat bahwa di Lebanon, di penduduknya ternyata bahwa di sana generasi mudanya itu udah tidak terlalu banyak gitu. Mungkin hanya sekitar 50%, sisanya adalah orang-orang tua. Sehingga sebenarnya pertahanan Lebanon untuk menampung serangan Israel itu juga tidak begitu kuat. Oleh sebab itu keberadaan pasukan PBB di sana adalah untuk membantu upaya perdamaian di sana. Oleh sebab itu menurut saya provokasi Israel terhadap Lebanon itu salah satu upaya memang mematahkan gencatan senjata atau upaya diplomasi penghentian perang Teluk saat ini. Oke, baik. Saya ke Mas Anton. Mas Anton, Anda sendiri melihat tidak bahwa Hezbollah ini menunjukkan peningkatan kapabilitas sehingga membuat kewalahan Israel? Pertama, sebenarnya kalau kita lihat, ini kan nggak ujuk-ujuk ya. Jadi bagaimana sikap Israel kok tetap dia tidak mengalir. Satu, Israel ingin menunjukkan bahwa perang Iran versus mereka dengan Israel dengan Hezbollah adalah beda. Itu yang ingin tunjukkan. Satu. Kedua, sebenarnya serangan balasan yang kemarin serangan balasan atau juga ini serangan merespon daripada yang 100 serangan dalam 10 menit itu kan sebenarnya sudah diawali dengan pidato Netanyahu di akhir Maret yang dia bilang bahwa dia ingin melebarkan buffer zone
Jadi kalau kita cerita bahwa ingin meloloskan Luat, iya, dia sudah ngomong duluan di publik bahwa dia punya keinginan tuh. Dan itu kemudian ditunjukkan intensinya. Jadi sebenarnya ketika serangan itu dengan pidato itu bukan bahwa itu adalah kaitannya gitu. Jadi dia semuanya ada awalan gitu. Jadi bagi saya ya dalam konteks ini yang akan menjadi pelik ketika kita bicara negosiasi. Karena Israel bisa jadi akan melepaskan itu. Ini jangan jadi paket. Karena perangnya menjadi beda. Jadi kalau Iran kan ingin minta bahwa ini satu paket, semua proksi-proksinya nggak boleh diperangin. Walaupun bagi saya yang menjadi menarik adalah statementnya Mojtaba. Dari 10 itu yang di-highlight sama Mojtaba baru 1. Akan ada manajemen baru di Selat Hormuz. Itu yang kemudian direspon oleh banyak negara. Yang kemudian negara-negara ingin langsung bernegosiasi dengan Iran. Salah satunya adalah Korea Selatan sudah menunjuk special envoy ke Iran untuk membicara. Lalu ada koalisi yang di Eropa, ada negara-negara anggota EU, ada EU-nya, ada kalau yang di luar dari itu adalah Jepang, mengapresiasi pertemuan itu. Mereka juga punya concern yang sama. Jadi bagi saya, satu adalah ini akan, kemungkinan sih akan ada new normal pasca dari ini. New normal. New normal. Gitu. Ini yang kemudian bahwa nanti ada medan laga di Hizbullah dan Israel, saya sih kurang yakin apakah itu nanti akan masuk atau tidak. Itu adalah bagian dari negotiable. Ini bisa di-drop atau tidak di-drop. Gitu ya. Jadi kalau tadi nyambung dari Pak Budi, itu bisa jadi itulah bahan negosiasi. Ini kita maju, bahan mundur, nggak ada masalah. Tapi yang penting ekonomi saya secure. Sepakat dulu, new management. Mau nanti kita ada serang-serangan, silakan. Yang penting saya juga punya secure. Ini ada duit saya yang harus ada. Gitu. Bagi saya itu yang kemudian ketika saya mencoba mengamati runtutan ya. Jadi ya Hezbollah dia bisa kuat juga kan ada bantuan dari Iran. Gitu. Jadi ini udah saling mutual hubungannya, jadi tadi ini saling ngunci satu sama lain. Jadi Hezbollah kalau mau dibiarin ya tentu dia akan mudah lemah. Gitu. Tapi kan dia bisa kuat sampai sekarang ya karena ada topangan Iran. Jadi bagaimanapun juga dua itu adalah faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi tadi habis perang ini, kalaupun dia bisa damai, misalnya permanen yang bisa jadi tidak permanen, bagi saya kita akan punya new normal ketika kita melihat lagi kondisi di Timur Tengah. Baik, Pak Mahfuz, kalau menyebut Lebanon Hizbullah itu merupakan satu paket, sementara di sisi lain kan ini AS menuntut supaya Teheran menghentikan dukungan ke proksinya. Nah soal ini apakah masih bisa dinegosiasikan atau tidak? Karena tadi dibilang sama Mas Anton ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Iya, dalam proses negosiasi antara Iran dengan Amerika, dengan fasilitator Pakistan, tetap tidak bisa dipisahkan dari kepentingan aktor-aktor lain di sekitarnya. Misalnya Israel tadi. Dalam konteks perang di Teluk Persia ini, Israel dia punya agenda sendiri, dan sebenarnya pihak yang paling punya kepentingan terhadap perang ini adalah Israel. Amerika dia punya share kepentingan sebagian saja. Apa share kepentingan Amerika? Bagian kepentingan Amerika dari perang di Teluk Persia ini, dia ingin mencekik Cina terhadap suplai energi dari Iran. Dan itu sudah dilakukan sebelumnya ketika suplai energi dari Venezuela juga sudah dicekik kan gitu. Dan ketika Trump memberikan kelonggaran agar Rusia bisa melakukan ekspor energinya, kan kemudian lewat Ukraine, Inggris kan juga terlibat untuk menyerang kilang minyak Rusia. Jadi Trump punya atau Amerika punya kepentingan dari perang ini untuk mencekik sumber pasokan energi bagi Cina. Dan kalau kita lihat strategi keamanan nasional Amerika, sebenarnya musuh terbesar Amerika atau musuh terdepan Amerika itu bukan Iran, yaitu Cina, itu satu. Tetapi di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, musuh terbesar Israel adalah Iran. Jadi kalau kita lihat proses negosiasi ini di tengah relaksasi 2 minggu ya apa sih yang bisa kita capai dalam 2 minggu untuk 10 dan 15 poin, memang sangat pesimistik gitu ya. Tetapi Israel sepanjang target-target dan kepentingan besarnya tidak tercapai, dia pasti akan mensabotase semua proses negosiasi ini. Apa kepentingan yang tidak tercapai? Satu, manakala Iran masih tetap melakukan pengayaan uranium yang bisa
membuat dia memiliki senjata nuklir. Karena Israel cuma ingin hanya dialah di kawasan itu yang punya senjata nuklir. Itu satu. Yang kedua, ketika Israel tidak mampu melakukan perluasan koloninya bukan saja di Lebanon, tetapi di kawasan yang lebih luas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Netanyahu yang disebut ide tentang atau konsep tentang the Greater Israel, Israel Raya. Jadi Israel ini tidak akan berhenti dalam waktu cepat apapun kesepakatan yang sekarang ini dilakukan antara Iran dengan Amerika melalui mediasi Pakistan. Jadi itu yang perlu kita perhatikan betul. Oleh karena itu perang di Timur Tengah ini, perang di Teluk Persia ini tidak akan berhenti dengan cepat walaupun Amerika dan Iran punya kesepakatan yang nanti dihasilkan dalam beberapa hari ke depan. Dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya aktor utama yang menciptakan destabilisasi kawasan dan runyamnya keamanan di kawasan itu adalah Israel. Itu yang harus kita pahami betul begitu. Dan bisa jadi Amerika setelah itu kalau dia dapat keuntungan misalnya ya, oke sama Iran dah kita cincai aja deh. Gimana nih 100 harus kita atur bareng-bareng gitu kan. Bisa jadi dia akan pindah ke spot yang lain. Karena agenda untuk mencekik China agar dia lemah ini belum selesai. Selat Malaka misalnya ya yang merupakan jalur dari 80% perdagangan dunia untuk menuju China ini kan belum diutak-atik. Dan bisa jadi nanti kasus Taiwan akan jadi spot baru bagi perang Amerika dengan China. Oke, baik, saya ke Mas Yosi. Mas Yosi, menurut Anda sendiri, apakah nanti Iran mau mengorbankan proksinya yaitu Hezbollah untuk memenangkan poin yang lain? Misalnya, jaminan tidak ada agresi di masa depan? Sejauh ini tidak kayaknya. Tidak. Iran tidak akan pernah mengorbankan Hezbollah. Sama seperti sebenarnya Iran juga tidak pernah mengorbankan Hamas. Meskipun posisinya memang bagi Israel dua entitas itu memang harus dihancurkan kan. Dari awal misalnya dulu perang Hamas itu Israel Hamas itu kan sebenarnya Israel juga tidak pernah ingin mencapai gencatan senjata. Yang dia inginkan adalah Hamas hancur. Sama sebenarnya posisinya ketika saat ini menyerang Hezbollah. Dalam perjanjian gencatan senjata kali ini pun kan Israel juga tetap menyerang Hezbollah. Bahkan tadi pagi juga masih menyerang. Dan mereka mengatakan Israel mendukung gencatan senjata yang sekarang terjadi, tetapi mereka tetap menyerang Hezbollah. Jadi gencatan senjata maupun proses perdamaian ini bisa dibilang bahwa rapuh, Mas Yosi? Anda mau bilang begitu? Ya sangat. Sangat. Atau bahkan tidak pernah mencapai itu? Ini tadi semua soalnya skeptis semua saya lihat. Ya memang karena kan dari awal kan sebenarnya kita tidak pernah tahu sebenarnya tujuan perang ini apa. Perang ini kan juga terjadi tadi seperti yang saya sebutkan di awal. Ini perang yang terjadi persis di tengah-tengah perjanjian yang sebenarnya oleh Oman waktu itu kan diungkapkan sebenarnya kan dalam proses negosiasi kan amat jarang bahwa apa yang terjadi di dalam itu diungkapkan. Tapi kan waktu itu oleh Oman diungkapkan karena untuk memperlihatkan pada dunia bahwa situasinya sebenarnya positif. Tetapi kenapa kemudian terjadi serangan? Itu kan sebenarnya ya Sabotase Pak ya? Sabotasenya kan sebenarnya tadi seperti Pak Mahfud sampaikan sebenarnya oleh Israel. Ketika Donald Trump kan waktu itu ditelepon juga oleh Bibi untuk kemudian serangan itu terjadi. Kepentingan Amerika di kawasan itu kan sebenarnya mestinya sebenarnya kalau mengacu pada pencapaian sebelumnya kan stabilitas kawasan untuk yang dulu itu kan mengacu pada Abraham Accord. Kebutuhan Amerika adalah membuat kawasan itu stabil dan kemudian seperti kalau kita kembali sedikit ke proses perjanjian Gaza itu kan sebenarnya Amerika juga mengasumsikan nanti mengharapkan Gaza itu menjadi salah satu tempat wisata besar dan kemudian itu yang sebenarnya diharapkan oleh Trump kan sebenarnya wilayah itu, tetapi kan itu bertolak belakang dengan gagasan Israel itu, tadi Greater Israel itu berbeda karena Greater Israel itu nanti kan bisa sampai juga ke wilayah Suriah, dan itu kan sesuatu yang kita bisa bayangkan bahwa
proses perdamaian di Teluk itu menjadi sangat. Oke, baik. Lantas pertanyaan berikutnya adalah bagaimana posisi China dan juga Rusia dalam perang Iran? Jangan kemana-mana saudara, tetap di Bola Liar.